Karena yang kita olah itu data keuangan dan data pribadi. Karena fintech itu bergerak cepat dan regulasi berubah-ubah, itu jadi challenge juga bagi kita, Kak Diki. Jadi ini engineer ini juga merangkap sebagai wardrobe atau gimana? Bukan. Oh bukan gitu, kira ngedandanin gitu. Initializing podcast session, importing guest module. Lah, kok error ya? Gimana sih? Lagi magang aja susah banget ya. Gimana jadi engineer beneran di perusahaan fintech? Coba lagi deh. Summon guest, engineer, enter. Wih, datang beneran nih engineer-nya. Hai Easy Friends, ketemu lagi di acara Easy Talk. Kali ini kita bakal ngebahas topik tentang karir sebagai engineer di industri fintech. Nah, kebetulan nih kita udah dapat perwakilan dari Departemen Engineering EasyCash, Ega. Halo. Gimana nih kabarnya nih Kak Ega nih? Baik dong, pasti. Bagus deh. Lu kenapa cuy kuyokan? Ini bukan koyo, bukan karena sakit. Ini habis ini transplantasi rambut di Turki. Oh gitu. Iya. Nah, gue mau ngajakin ngobrol nih Kak Ega nih. Kita mau ngajak ngasih tahu Easy Friends gitu. Gimana sih berkarir di sebagai engineer di perusahaan fintech tuh seperti apa sih gitu, job desk-nya apa aja, terus juga kayak tantangan yang dihadapin apa aja gitu. Oke, nah biar lebih asik mungkin ngobrolnya kita ganti dulu ya settingnya ya, biar lebih santai nih. Laptopnya tutup dulu, terus kita ganti nih yang lebih asik nih sambil main. Nah, kita main Ludo nih Kak Ega nih. Boleh. Sekali, coba dulu kali ya pertama. Gagal. Coba main lagi Kak Ega. Harus dapat 6 nih. Lama nih kayaknya. Jangan, boleh. Keluar. Oke. Langsung aja kali ya Kak Ega. Pertama-tama nih makasih nih udah mau datang di acara Easy Talk kita kali ini gitu. Nah, pertanyaan pertama nih Kak Ega, mungkin Kak Ega bisa ceritain nih ke Easy Friends nih. Udah berapa lama kerja di EasyCash, terus sebagai front end ya kalau nggak salah, front end engineer bagian front end di EasyCash. Job desk-nya tuh apa aja sih? Terus kayak aktivitas keseharian tuh ngapain aja? Perkenalkan Easy Friends, saya Ega Frandika. Saya sudah bekerja 3 tahun di EasyCash. Saya sebagai front-end engineer di EasyCash. Tanggung jawabnya ngapain aja tuh? Nah, job desk saya itu mengembangkan internal dashboard dan official website kita. Itu kenapa tuh harus dikembangin? Karena satu, untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi, dan juga tim operasional kita untuk memudahkan proses pendanaan dan peminjaman. Oh, oke. Gantian nih, Kak Ega sekarang yang jalan. Oke. Berarti kita kilas balik dulu kali ya Kak Ega ya. Dulu tuh gimana sih ceritanya nih Kak Ega bisa masuk ke dalam EasyCash tuh? Ujiannya ngapain aja? Terus kayak interviewnya apa sih gitu? Pertama sih tertarik di fintech ya, karena tantangannya itu seru banget ya sepertinya. Nah, kemudian saya mencoba apply lewat LinkedIn. Oke. Kemudian ada proses interview juga, technical juga. Dan tentunya mereka menjelaskan bahwa udah menggunakan framework baru nih, contohnya kayak Vue, jadi saya tertarik gitu. Oke, Kak Ega lagi nih, jalan lagi nih. Oke. Yang merah. Oke, pertanyaan berikutnya nih Kak Ega. Kalau di EasyCash sendiri, di Departemen Engineering tuh ada berapa bagian sih? Terus mereka tuh biasanya tanggung jawabnya tuh ngapain aja tuh bagian-bagian itu? Kalau dari engineer itu banyak banget Kak Diki. Contohnya front end saya sendiri itu mengembangkan tadi itu ya? Ya, internal dashboard sama website kita. Oke. Dan juga back end. Back end tuh ngapain tuh? Nah, back end itu dia ngurusin logiknya dari logiknya tuh gimana tuh? Logic tuh kayak sistemnya mau ngapain nih, gitu-gitu. Kemudian API. Nah, API itu dibuat nantinya untuk front end gunain buat ngolah data dan sebagainya. Nah, kemudian DevOps. DevOps itu dia menangani CI/CD kita. Jadi ketika front end atau back end itu selesai membuat kode script, nah itu dia otomatis di-deploy ke server kita gitu. Kemudian ada IT support. Nah, IT support itu dia menangani tentang
networking di office kita. Oh, oke. Kemudian ada tester. Tester tuh ngapain tuh? Nah, tester itu sebelum kode itu rilis ke production, nah mereka tuh sebelumnya ngecek dulu tuh apakah kode ini bagus atau aman, nggak ada bug. Nah, gitu. Jadi kalau aman, kita rilis ke production. Oh, oke. Baru bisa di-deploy gitu ya? Gitu, ya, bener sekali. Oh, oke. Gantian nih, Kak Ega lagi. Bentar, sebelum ke pertanyaan berikutnya, aduh, buka dulu kali ya. Panas banget, lama-lama memuai nih muka. Cair ntar. Nah, terus ada satu lagi nih Kak Diki. Apa tuh? Yaitu mobile developer. Ngapain tuh tugasnya? Mereka tugasnya menangani aplikasi yang berbasis Android dan iOS. Oh, oke. Jadi terpisah gitu ya? Terpisah. Nanganinnya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih kayak jalan juga? Boleh. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Kan Kak Ega pasti udah kerja sebagai engineer udah berapa lama tuh? Sebelum di EasyCast pasti udah pernah kerja di tempat lain dong? Nah, dari pengalamannya Kak Ega nih sebagai seorang engineer profesional gitu, apa sih yang membedakan EasyCast dengan perusahaan lain lah yang sebelumnya Kak Ega pernah bekerja di situ gitu? Nah, ini menarik banget nih Kak Diki nih. Si Fred juga harus tahu nih. Apa tuh? Di sini kita banyak sekali training. Oke. Kemarin kita baru selesai mendapatkan sertifikasi dari Hacktivate juga. Oke. Nah, kemudian kita ada training ke Beijing, China. Wow, seru banget. Nah, di sana kita saling kolaborasi antara engineer Indonesia dan engineer Cina. Kayak transfer knowledge gitu lah ya. Kayak oke. Jadi langsung ya engineer-nya EasyCast di Indonesia ini ke kantor pusat yang ada di Beijing, terus kayak berapa lama tuh kira-kira? Kurang lebih 1 bulan Kak Diki. Wah, enak ya bisa sambil belajar dapat ilmu baru, terus juga bisa jalan-jalan juga ya. Bener banget. Oke. Terus ada apa lagi tuh selain pergi dikirim training untuk ke perusahaan di pusat, terus ada apa aja? Nah, di sini tuh lebih kolaboratif. Oke. Nah, dulu di kantor lama saya kerjanya lebih individual. Oh, lebih banyak kerja sendiri gitu ya. Sama laptop aja gitu, sama kode-kode gitu, merangkai kode gitu ya. Bikin puisi pakai kode itu ya, coding gitu ya. Oke, terus jadi kalau misalkan di EasyCast ini jadi Ega bisa koordinasi sama departemen-departemen yang ada di EasyCast gitu. Bener sekali. Wah, seru banget ya. Jadi kayak bisa belajar satu sama lain dari departemen lain yang juga kan ya. Saling tukar pikiran gitu. Nice. Jalan dulu nih Kak Ega. Ya. Oke. Woi, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke, Kak Ega nih untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak Ega. Boleh. Tantangannya apa sih gitu kalau bekerja sebagai engineer di perusahaan fintech? Nah, kalau dari front end, biasanya tantangannya itu menjaga performa website kita atau dashboard itu lebih bagus. Dan front end itu menjaga semua komponen itu biar efisien, aman. Oke, jadi karena yang kita olah itu data keuangan dan data pribadi. Agar data-data itu nggak ada kebocoran nggak Diki. Jadi ini maksudnya ini user experience juga dalam hal aplikasi, terus juga website gitu. Jadi menjaga performa dua hal itu tetap baik gitu dan user friendly gitu maksudnya kali ya. Oke. Nah, selain itu karena fintech itu bergerak cepat dan regulasi berubah-ubah, itu jadi challenge juga bagi kita Kak Diki. Oke, karena kan emang industrinya masih berkembang ya gitu. Jadi kayak selalu ada regulasi baru, terus harus bisa segera kitanya EasyCast juga harus bisa keep up sama regulasi yang ada, terus juga harus bisa update gitu dengan memunculkan fitur-fitur baru segala macam gitu kali ya. Benar. Oke. Nah, jalan dulu nih Kak Ega nih, gilirannya Kak Ega gitu. Oke Kak Ega, nah pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalkan dia sebagai engineer kan pasti kayak cepat mumet nggak sih kayak banyak aktivitas harian gitu terus berinteraksi dengan coding gitu atau nyanyian kode dan lain-lain si baju merah gitu kan kayak cepet stres ya gitu. Nah itu caranya gimana tuh untuk Kak Ega gitu kayak refreshing tuh biasanya ngapain aja? Nah biasanya buat refreshing saya sama teman-teman sama tim itu biasanya ada coffee break. Wow, apaan tuh coffee break? Ya, jadi ketika burnout, lagi pusing, kita bahar ya, angus meranggas kayak rambut saya. Kita ada semacam penyeduh kopi sendiri kan ini. Wow, kita beli binnya, kita gerinda coffee sendiri. beans gitu ya? Iya benar, kita seduh sendiri, biasanya gitu. Oh asik ya, bener-bener bikin kopi sendiri ceritanya gitu. Kemudian ada ini Kak Diki, semacam
game kecil. Apa tuh? Nah, itu biasanya kita pakai buat battle CSS. Wow, apaan tuh? Styling kayak bikin gitu. bentuk atau gambar. Styling bentar. Jadi engineer juga merangkap sebagai wardrobe atau gimana sih? Bukan. Bukan gitu. Kirain ngedandanin gitu. Cerita gitu. Ini styling apa nih gitu? Stylingnya itu ada platform website. Kemudian di situ ada bentuk, contoh segitiga. Nah, kita nanti kayak saling cepet-cepetan nih kali ini. Siapa nih yang paling cepat bikin segitiga gitu-gitu. Tapi kita pakai manual styling CSS gitu. Nah, nantinya si CSS itu buat menambah wawasan kita, buat developing, apa gitu kan. Geek banget ya Easy Friends ya gitu. Kalau gue sih kalau lagi waktu luang tuh kita gibah. Nah, jalan dulu kali ya. Oke, Kak Ega untuk pertanyaan berikutnya. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau buat Easy Friends nih yang tertarik untuk bekerja di bidang fintech gitu sebagai engineer gitu, ada nggak sih pesan yang untuk ditujukan bagi Easy Friends yang ingin jadi engineer itu? Mungkin buat teman-teman Easy Friend yang mau pengen jadi engineer, kuasai dasar pemrograman dulu. JavaScript contohnya, karena kita base-nya kan JavaScript. Kemudian barulah nanti melangkah next step-nya ke framework. Nah, yaitu yang kita gunakan tuh Vue.js. Walaupun ada lagi sih pemrograman yang kita pakai juga baru-baru ini migrasi ke React juga. Itu tapi dasarnya tetap JavaScript itu tadi kayak gitu. Kalau kayak karakter, kayak skills tuh ada apa gitu yang harus mereka punya gitu kalau ingin berkarir sebagai engineer? Pasti yang tentunya problem solving tadi. Oke. Itu paling penting sih juga. Jadi harus sudah terbiasa dengan menghadapi masalah percintaan gitu ya. Enggak gitu juga. Masalah kehidupan gitu, masalah finansial gitu kali ya. Enggak juga. Oke. Jadi maksudnya apa nih problem solving nih? Jadi kayak kalau misalkan contoh nih ada case nih dapat error kayak Kak tadi tuh pusing banget kan? Iya, benar. Nah, itu harus cari-cari di internet atau resource yang ada gitu, atau logiknya harus kembangin lagi gitu. Jadi dipahami dan dikembangkan. Iya, pahami dan dikembangkan. Oke. Biar nanti mudah banget buat problem solving. Iya, dan menghadapi case-case yang ada di dunia nyata gitu kan ya. Easy Friends. Oke, giliran Kak Ega lagi nih. Jalan. Oke, pertanyaan terakhir nih buat Kak Ega nih gini. Apa tuh? Ada nggak sih impian yang ingin dicapai bersama EasyCash? Impian ya pasti ada dong. Yang pertama selalu berkontribusi untuk inovasi-inovasi ke depannya. Kemudian membuat produk EasyCash kita semakin user friendly dan semakin efisien Kak Diki. Gitu. Seru ya. Wah, sepak deh. Sorry banget nih. Wah, kita udah sampai di penghujung acara nih Kak Ega. Pembicaraan kita kali ini daging banget nih. Sama kayak hostnya nggak ya? Berdaging kan ya? Gitu. Oke. Nah, makasih banyak nih Kak Ega udah mau berbagi informasi buat teman-teman di rumah gitu kan. Buat Easy Friends gitu yang ingin berkarir sebagai engineer profesional gitu. Mungkin jadi termotivasi, dapat inspirasi, bisa mewujudkan impiannya gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Ega. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di sesi Easy Talk berikutnya ya. Siap. Oke. Beli papeda jauh di Sorong. Cakep. Sampai jumpa dan terima kasih dong. Salam Marisa, manis rindu dan sayang Easy Friends. Sampai jumpa lagi. Easy Cash.